Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Penatua Jafriansen Damanik, atas nama Majelis Jemaat DPIB Nazaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah keluarga malam ini. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi kehidupan kita. Berita firman malam ini adalah Pendeta Francisca Pelubun Tuanakota. Umat Tuhan, tidak jarang kita baca di media seorang miskin, rakyat jelata yang mencari keadilan, tapi tak tahu, bahkan tak mampu untuk mendapatkannya. Keadilan seolah menjadi hal yang langka, karena di depan mata kita banyak isu serupa yang terjadi menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mayoritas dan minoritas juga merupakan dikotomi yang seolah dikembangkan untuk mengeliminasi dan menyepelekan yang kecil dan lemah. Ujung-ujungnya adalah pemuasan ego dan penguasaan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Mau menang sendiri dan senang bila mengalahkan orang lain. Apakah keadaan seperti ini boleh kita biarkan terus berlangsung? Adakah andil kita selama ini untuk membantu terciptanya suasana hidup yang lebih baik? Mari jemaat, kita dengarkan bagaimana seharusnya cara kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi keadaan ini melalui tuntunan firman Tuhan yang akan dilayankan dalam ibadah ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila memungkinkan, marilah kita berdiri. Mari menyembah yang maha besar dengan nyanyian syukur. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami bersyukur untuk malam hari ini saat kami dapat bersua dalam persekutuan jemaat kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sebagai jemaat yang Engkau kasihi. Saat ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar ibadah ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara bergilir ganti. Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat GPIB Nazaret yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Suara saya cukup jelas kah? Bisa ya? Jelas. Iya. Baik. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18.
Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di malam ini, umat-Mu, GPB, Jemaat Nazaret Jakarta, dalam persekutuan ibadah keluarga. Dan dalam ibadah ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan menghayati firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, apabila memungkinkan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 yang dibacakan oleh majelis bertugas. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya Allah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri itu yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Arbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tolong bisakah host menampilkan materi khotbah saya? Iya. Ya. Berikutnya, bahwa ya. Pembacaan Alkitab kita adalah Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Temanya mengalah bukan berarti kalah. Next, berikutnya. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, perikop bacaan kita ini mengisahkan tentang Abram dan Lot ya di tanah Negeb setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka sempat dalam perjalanan pengembaraan tinggal beberapa saat di Mesir, lalu dari Mesir mereka melakukan perjalanan kembali ke tanah Kanaan atau ke tanah Negeb. Kita akan melihat dua tokoh yang sangat menonjol dalam perikop bacaan kita saat ini. Yang pertama, Ibu Bapak, saudara-saudara, adalah tokoh Abram. Abram, siapakah dia? Ya, dia adalah orang yang dipilih oleh Allah keluar dari Haran atau Ur Kasdim dan masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan, untuk maksud dan tujuan Allah, yaitu menjadikan Abram sebagai alat untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ya. Status dalam keluarga yaitu sebagai paman dari Lot. Dari dua tokoh yang berperan dalam perikop ini, Abram adalah paman dari Lot. Status sosialnya sangat kaya. Banyak ternaknya, perak dan emas. Harta miliknya sangat banyak dalam teks bacaan kita tadi. Kemudian yang berikutnya, kehidupan kerohanian Abram, dia tidak pernah melupakan Allah. Kemanapun dia pergi, dan sampai dimanapun dia menetap, dia selalu membangun mezbah sebagai tempat korban bakaran. Dan dia selalu memanggil nama Tuhan. Itu diungkapkan dalam perikop bacaan kita tadi. Bagaimana dengan Lot? Lot ikut bersama-sama dengan Abram keluar dari Haran atau Ur Kasdim menuju negeri yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu Kanaan. Ya, jadi Lot itu diajak, entah diajak atau dia sendiri yang mau ikut, yang pasti bahwa Abram dengan istrinya Sarai dan Lot meninggalkan Haran atau Ur Kasdim, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kemudian, yaitu Kanaan. Status dalam keluarga, dia adalah keponakan dari Abram. Kalau keponakan berarti dalam jenjang dia anak ya, anak dari saudara Abram, itu berarti juga adalah anak Abram, ya, atau tepatnya keponakan. Dia ikut pamannya yaitu Abram keluar dari Ur Kasdim, Haran menuju negeri yang Tuhan janjikan kepada Abram. Status sosialnya sama dengan Abram rupanya. Lot adalah pekerja keras
Karena itu dia sangat kaya, mempunyai domba, lembu, dan kemah, harta miliknya sangat banyak. Itu yang dikatakan. Tetapi bagaimana kehidupan rohaninya tidak pernah dicatat. Ya, dalam teks bacaan pasal 12 maupun pasal 13 ini. Beda dengan Abram, ya. Lot tidak ada catatan tentang bagaimana relasi dia dengan Allah. Mereka sama-sama tinggal di tanah Negeb, ya, yaitu bagian dari tanah Kanaan. Lalu dalam kehidupan bersama, ya, terjadi atau muncul masalah atau konflik berikutnya. Layar berikutnya, ya, muncul masalah atau konflik dalam kehidupan mereka. Persoalan ini muncul karena negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diami bersama, ya. Bukan berarti bahwa tanahnya terlalu kecil, ya bukan, tetapi mungkin lahan yang subur, daerah yang subur terbatas, ya. Domba mereka makin, hewan ternak mereka makin banyak, ya, dan sehingga terjadi perebutan lahan yang subur untuk ternak-ternak mereka. Dan terjadi perkelahian antara para gembala Abram dengan para gembalanya Lot. Mereka berebut lahan rumput untuk ternak mereka. Mereka juga harus berbagi lahan, ya, dengan orang Kanaan dan orang Feris. Ya, sebab dalam bacaan kita tadi dikatakan di sana juga berdiam orang Kanaan dan orang Feris. Orang Kanaan asli dan orang Feris. Itu berarti bahwa mereka juga harus berbagi dengan kedua bangsa ini. Berikutnya, ada konflik, ada masalah di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu yang menarik di sini, bagaimana cara Abram menangani konflik atau masalah yang terjadi di antara dia dengan keponakannya. Ini yang menarik dari cara Abram yang penuh dengan hikmat mengatasi atau menangani konflik tersebut. Yang pertama, Abram memanggil Lot dan berbicara kepadanya. Kita lihat di sini, Abram tidak menunda konflik. Abram tidak lari dari konflik. Bersembunyi, pura-pura tidak tahu. Ya. Tidak, Abram juga tidak menunda konflik itu sehingga mungkin bisa semakin besar nantinya. Tidak, Abram segera memanggil Lot. Kemudian kita melihat di sini juga Abram tidak otoriter. Ya. Tidak otoriter artinya dia tidak bersikap sebagai seorang penguasa. Ya, kadang-kadang orang tua bersikap sebagai orang yang berkuasa atas anak, atas keponakan. Abram tidak demikian. Dia panggil baik-baik Lot. Lalu dia ajak bicara. Ya. Abram tidak mau terjadi perkelahian di antara mereka. Sebab mereka kerabat atau keluarga. Dari catatan ini kita melihat bahwa Abram cinta keluarga dan cinta damai. Ini yang menjadi dasar bagi Abram dalam mengatasi atau menangani konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dasarnya adalah cinta keluarga dan cinta damai. Banyak orang, ibu bapak, saudara-saudara, ketika terjadi dalam keluarga, persoalan konflik, entah itu masalah warisan, apalagi kalau masalah warisan, ya, cinta atau mengasihi keluarga diabaikan. Ya. Kemudian cinta damai juga dipinggirkan.
Yang ada di pikirannya adalah bagaimana supaya apa yang dia inginkan, warisan itu menjadi miliknya. Kalau perlu orang lain tidak dapat. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga pada zaman kini. Yang ketiga, dengan dasar itulah bahwa dia cinta atau mengasihi keluarga dan mencintai kedamaian, maka Abram berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara, kita melihat sikap bijaksana dari Abram. Kunci aja. Ya, walaupun dia yang bawa Lot, ya, melakukan perjalanan menuju tanah yang Tuhan janjikan, walaupun itu tanah Tuhan janjikan kepada Abram, ya, yang paling utama dan juga tentu dengan keturunannya termasuk Lot juga di dalamnya. Tetapi Abram tidak lalu menjadi serakah. Loh, ini kan Tuhan kasih buat saya. Tuhan panggil saya keluar dari Haran atau Ur Kasdim ke suatu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dan Allah sudah memberikannya kepada Abram. Lalu bukankah ini milikku sepenuhnya? Ya, mungkin kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. Tapi tidak demikian dengan Abram. Abram berkata kepada Lot kepunyaannya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Ya. Pilihlah. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ya. Abram tidak mau terjadi perkelahian, karena itu marilah kita berbagi tempat. Supaya jangan terjadi perkelahian di antara kita dan di antara para gembala kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Abram. Yang keempat, Abram mempersilahkan Lot untuk memilih bagian dari negeri itu untuk dia dan keluarganya. Dalam hal ini Abram tidak egois. Ya. Yang berikutnya, bagaimana sikap Lot? Ya. Yang pertama, sikap Lot yang pertama, dia langsung menerima tawaran dari Abram. Dia tidak membuang-buang waktu dan kesempatan. Lalu dia memilih seluruh lembah Yordan. Ya. Yang kedua, pertimbangannya. Apa pertimbangan Lot? Mengapa dia memilih lembah Yordan? Ya, yang pertama, dia melihat. Ya, kata melihat ini menunjukkan kepada kita bahwa dia mengandalkan kemampuan fisiknya. Dia tidak melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian dia melihat bahwa lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, ya, indah dan subur. Ya. Itu dia lihat dengan mengandalkan kemampuan penglihatannya. Ya. Lalu dia memilih lembah Yordan itu. Yang kedua, dari penglihatannya itu muncul dalam pikirannya, wah, tempat ini tentu menguntungkan untuk hewan ternaknya. Ya, yang kedua, dia di sini mengandalkan pikirannya sendiri. Ya. Dia pikir, wah, ini bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi pertimbangan yang dipakai oleh Lot di sini adalah pertimbangan bisnis, keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kemudian Lot mendirikan kemahnya di dekat Sodom di lembah Yordan. Ya. 4, padahal menurut catatan ya kitab ini, padahal orang Sodom sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Lot tidak melakukan observasi lebih dulu dalam pemilihannya ini. Ya, dia lihat bagus, dia langsung sabet. Ya, jadi ambil dulu, baru pikir kemudian apa dampaknya.
Itu yang ada di dalam pikiran Lot. Ya. Berikutnya, lalu Allah memberkati Abram setelah mereka berpisah, Lot ke lembah Yordan dan Abram tetap di Kanaan. Lalu Allah memberkati Abram, memberikan seluruh tanah Kanaan untuk Abram dan keturunannya, dan menjanjikan keturunan yang banyak tidak terhitung seperti debu tanah banyaknya. Padahal saat itu usia Abram sudah sangat tua, lebih dari 75 tahun, dan dia belum punya anak. Ya, tetapi Tuhan katakan kepada Abram bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abram seperti debu tanah banyaknya. Artinya keturunan Abram akan menjadi sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Baik keturunan ya secara keturunan lahiriah ya, tetapi juga keturunan iman. Sebab kemudian Abram dikenal sebagai bapa orang-orang beriman. Ya. Dan setelah Allah memberkati Abram, apa tindakan Abram selanjutnya? Ia memindahkan kemahnya dari Negeb ke Mamre dekat Hebron. Dan yang kedua, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Abram tidak pernah lupa pada Allah. Dia senantiasa membangun persekutuan dengan Allah dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu kisah dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Apa pesan firman Tuhan bagi kita sekalian? Yang pertama, masalah atau konflik merupakan bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang selama masih hidup di dunia ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, selama dia masih hidup, dia akan menghadapi masalah. Dan masalah itu kalau semakin besar bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi konflik atau masalah? Yang pertama, jangan menghindari konflik itu. Kadang-kadang kalau kita sedang berkonflik, suami istri, orang tua dengan anak, adik dan kakak, atau kita dengan rekan-rekan sepelayanan di gereja, kita dengan rekan-rekan kerja di kantor, kita dengan teman-teman di sekolah, ya. Kalau ada konflik, kita terus menghindari konflik itu, kita lari. Ya. Kita berusaha, konflik sudah ada, kecuali kalau belum ada, kita berusaha untuk menghindari jangan sampai terjadi konflik. Tetapi kalau konflik sudah ada, kebanyakan orang juga berusaha menghindarinya. Atau yang kedua, kadang-kadang orang menunda konflik itu. Sudah biarlah nanti juga selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu. Ya, kadang-kadang kan orang berpikir begitu ya, menunda konflik. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah segera selesaikan sebelum berlarut-larut dan menimbulkan masalah yang semakin besar. Kita belajar dari Abram, ya, ketika para gembalanya dan para gembala Lot bermasalah yang tentunya berdampak pada hubungan dia dengan Lot, dia tidak menunda konflik itu, ya, atau dia tidak menghindari konflik yang sudah ada itu. Yang ketiga, kedepankan kasih persaudaraan dan kedamaian ketika kita diperhadapkan dengan konflik. Ya, kasih persaudaraan, kasih antara suami istri, kasih orang tua dengan anak, kasih adik dan kakak. Kita dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang berkonflik. Ya, utamakan kasih dalam kita menghadapi dan menangani konflik. Ya. Jangan hanya karena masalah perut misalnya, atau masalah harta warisan, atau kekuasaan jabatan, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan,
hubungan kerja, hubungan pelayanan jadi hancur. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah atau saling membunuh. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa yang sering kita saksikan lewat media-media sosial, lewat layar kaca atau televisi, kita sering mendengar ya suami istri saling membunuh hanya karena warisan. Suami istri saling membunuh karena perselingkuhan. Suami istri saling membunuh ya atau ya bercerai, berpisah karena masalah ekonomi, karena masalah perut dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi konflik, bukan kasih yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah, tetapi keegoisan diri, rasa diri lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih mampu, ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak ada kasih Allah dalam penyelesaian konflik. Dan akibatnya, ya terjadi pembunuhan, ya terjadi perceraian, terjadi perkelahian, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, jangan bersikap otoriter, egois, dan mau menang sendiri. Ya, seperti tema dalam perikop bacaan kita saat ini, ya, mengalah bukan berarti kalah. Ya, lebih baik mengalah. Ya, Abram dia mengalah. Walaupun statusnya dia dalam keluarga, dia adalah orang tua, paman, ya. Dia yang bawa Lot keluar dari Haran menuju tanah perjanjian. Tanah itu dijanjikan oleh Allah kepada Abram. Ya. Tetapi dia tidak lalu menunjukkan kekuasaannya atas tanah tersebut. Dia tidak menunjukkan keegoisannya, keserakahannya. Ya. Dia tidak mau itu semua. Tetapi yang dia pakai di sini adalah kasih, ya, kasih kepada Lot dan juga para gembala mereka. Yang kelima, ketika harus membuat pilihan, ini menyangkut Lot, libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan semata-mata pertimbangan bisnis, ya, jangan semata-mata hanya mempertimbangkan fisik, ya, keindahan sementara. Ya, indah sementara, bagus sementara, ya. Lalu kita mengabaikan Tuhan, ya. Jangan semata-mata pertimbangan bisnis yang dijadikan alasan untuk keuntungan diri sendiri ketika kita harus membuat pilihan dalam hidup ini. Tapi selalu mempertimbangkan firman Tuhan, mempertimbangkan ajaran Yesus Kristus, ya, supaya jangan itu dinomorduakan, tapi itu yang paling nomor satu yang menjadi pertimbangan kita. Yang keenam dan yang paling utama adalah senantiasa bersyukur dan melibatkan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Dan inilah teladan yang diberikan oleh Abram. Kemanapun dia pergi dan sampai dimanapun ya dia tiba, dia selalu membangun persekutuan dengan Tuhan Allah. Dia selalu memanggil nama Tuhan. Artinya dia bersyukur dan dia melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya. Di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, dengan berbagai dampak yang besar dalam kehidupan kita, ya, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak putusnya hubungan kerja atau kita kena PHK, putusnya pendidikan anak-anak,
dan masih banyak lagi dampak-dampak besar dalam kehidupan kita. Kita kehilangan orang kita kasihi dan lain sebagainya. Situasi dan kondisi seperti ini kadangkala menimbulkan sikap sensitif dalam diri kehidupan kita. Kita mudah tersinggung, kita mudah marah, kita mudah terpancing emosi, kita mudah terpengaruh. Apalagi kalau kita mengikuti berita-berita dari media sosial. Ya, Bapak Saudara-saudara, dan kadang-kadang atau bahkan mungkin sering ketika kita terpengaruh oleh situasi yang ada ini, lalu muncul konflik dalam kehidupan rumah tangga, maka kita belajar teladan Abram, ya, seperti yang sudah disampaikan dalam poin-poin kita tadi. Kita mengambil contoh sikap yang bijaksana, yang mengedepankan kasih, dan yang selalu melibatkan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi konflik apapun, kita dimampukan untuk mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Ibu Bapa dan kita semua. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau maha agung dan maha mulia. Engkaulah Allah di atas segala Allah, yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Kami datang kepadamu pada saat ini, bersama-sama dengan umat-Mu dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Kami bersyukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari tokoh Abram yang memberikan teladan begitu baik kepada kami. Sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau bapak, sebagai seorang paman, yang memberikan contoh kepada kami semua bagaimana kami menghadapi konflik.
bagaimana kami mengatasi masalah atau konflik yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biarlah teladan yang sudah diberikan oleh tokoh Abraham kepada kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Menghadapi tantangan apapun, menghadapi masalah dan konflik apapun, kami mengutamakan untuk melibatkan Tuhan di dalamnya dan mengedepankan kasih. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami. Umat-Mu yang ada di GPB Jemaat Nazaret Jakarta. Baik Ketua Majelis Jemaat, para diaken dan penatua, para pengurus bidang pelayanan kategorial, komisi, dan lain-lainnya, dan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang telah lanjut usia. Kami topang mereka semua dalam doa kami. Tuhan berkenan memberkati mereka. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini, kami mohon tangan kasih Tuhan senantiasa memberikan kekuatan hati, ketabahan, dan juga memberikan hikmat kepada seluruh warga jemaat Tuhan, umat-Mu, kami semua, untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Dan kami mau selalu mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami doakan dan kami serahkan seluruh warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan mereka semua, Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu, menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Yang sedang berduka cita ya Bapa, berikan kekuatan penghiburan, supaya mereka tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan. Dan mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga jemaat yang sedang menghadapi pergumulan apapun itu ya Bapa, pergumulan ekonomi, pendidikan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat menghadapi pergumulan dengan penuh ketabahan hati. Dan mereka dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk mengatasinya. Kami berdoa ya Bapa untuk program-program pelayanan jemaat yang sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Dengan penyertaan-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mendoakan dan menyerahkan pula seluruh karyawan dan staf. Biarlah mereka juga dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan berikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan mereka. Pemerintah, bangsa, dan negara kami topang dalam doa kami, bahwa berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan biarlah seluruh elit politik, seluruh masyarakat, boleh bersatu padu, bekerja sama, saling menopang, saling menunjang, untuk menghadapi dan mengatasi pergumulan yang sedang terjadi saat ini. Sehingga dengan demikian ya Bapa, pergumulan ini dapat segera berlalu dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari COVID-19. Kami juga mendoakan dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan khususnya GPIB yang akan melaksanakan persidangan 5 tahunnya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di Surabaya. Persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh panitia bersama Majelis Sinode, kami topang dalam doa kami. Biarlah pada waktunya, persidangan Sinode 5 tahunan ini dapat berjalan dengan baik,
dengan pimpinan dan tuntunan tangan kasih-Mu. Bapa Allah yang kekal kudus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya padamu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin dan menuntun kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Meskipun kehidupan kami masih penuh dengan rahasia, masih penuh dengan misteri, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami ke depan. Tapi ketika kami terus bersandar padamu, ketika Tuhan yang memegang dan menuntun tangan kami, maka kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau akan senantiasa menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Bapa, semua yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini, baik presbiter maupun warga jemaat, petugas IT, Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh kehidupan mereka. Pimpin tuntun mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah seluruh kehidupan mereka ke depan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka laksanakan dengan baik. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil puji Yesus,
Hamba Tuhan, marilah kita berdiri dan marilah berdoa secara hilir ganti. Kami memberi sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami dan memberkati kami setiap hari. Kuduskanlah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah semua hamba-Mu yang mengelolanya, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terimalah pula persembahan hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat dalam ibadah keluarga hari ini 4 Agustus 2021. Mohon perhatian Bapak Ibu dan Saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Yang pertama, berita kelahiran. Pada Selasa 6 Juli 2021 di Jakarta telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Emily Zipora Margaret, anak kedua dari keluarga Tegator Pohan, John dan Bertina, sektor 1. Berita duka. Telah meninggal dunia di Medan pada Jumat 30 Juli 2021, Ibu FM Naiborhu Boru Tampu Bolon dalam usia 83 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Julia Risma Intan Tumanggor, Naiborhu sektor 4. Almarhumah telah dimakamkan pada Sabtu 31 Juli 2021 di TPU Gajah Mada, Medan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah pelayanan kategorial PKB. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak mengundang seluruh anggota pelayanan kategorial PKB untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah pelayanan kategorial PKB GPIB Jemaat Nazaret pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom dengan tema Ketulusan Mencegah Dosa. Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Pemberita firman dibawakan oleh Bapak Pendeta Henry B.J. Yakob. Yang keempat, ibadah pelayanan kategorial PKLU. Pengurus PKLU mengundang seluruh anggota PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah pelayanan kategorial PKLU GPIB Jemaat Nazaret pada hari Sabtu 14 Agustus pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Bertobatlah. Dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53. Pemberita firman dibawakan oleh Bapak Pendeta Dani Vitale. Yang kelima, pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan melayani penyemprotan disinfektan kepada warga jemaat secara gratis dengan ketentuan warga jemaat terdaftar di lingkungan yang tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulan sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing pengurus sektor paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib memberitahukan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman.
Pelaksanaan penyemprotan berikutnya akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Agustus pukul 9 pagi. Berikutnya perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja Nazaret tahap pertama untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja. Berikut dokumentasi pelaksanaan pekerjaan perbaikan dimaksud. Pemberlakuan PPKM level 4 Jawa dan Bali. Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan PPKM level 4 Jawa dan Bali yang diperpanjang sampai dengan 9 Agustus 2021. Diharapkan kita semua sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta untuk dapat menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam keputusan pemerintah tersebut. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Nazaret untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, beribadah di tempat tinggal atau di rumah masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Yang ketiga, kegiatan ibadah live streaming dilakukan di hari Minggu dengan pembatasan jumlah pelayan yang bertugas. Semua program kerja GPIB Jemaat Nazaret periode 2021-2022 akan dilaksanakan secara daring. Dan pegawai kantor gereja diterapkan kebijakan work from home atau WFH. Pemberita firman dalam ibadah keluarga malam ini dibawakan oleh Bu Pendeta Francisca Pelubun Tuana Kota. Beliau adalah pendeta GPI Papua. Kepada pemberita firman, pembaca Alkitab, pemain instrumen, pemandu lagu, tim live streaming, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Ya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sampai pada penghujung ibadah. Jemaat, marilah berdiri jika memungkinkan untuk menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus mengawal
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.